Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hari ini kita meneruskan pengajian Asmaul Husna. Sedianya Ustadz Cecep Furqon mungkin masih belum terbiasa karena memang jarang sekali pengajian selain Ahad pagi ya. Tapi Ahad pagi mereka itu sibuk, termasuk Ustadz Dahlan, semuanya sudah penuh kalau Ahad. Jadi tampaknya kita bikin tradisi baru, nanti moga-moga terbiasa. Juga nanti kita coba Ustadz siapa itu? Dahlan ya, sudah berkenan, tinggal nyari waktunya selain Ahad pagi. Semua Ustadz-Ustadz itu kalau Ahad pagi penuh ya. Tapi kalau kita ngikutin Ahad pagi nggak kebagian ustadznya. Baik, moga-moga nanti sebentar lagi datang. Kalau tidak datang ya kita sabar ya, dengan berprasangka baik. Kita isi sedikit 5 menit tentang sujud ya. Apa bedanya musola dengan masjid? Musola itu artinya tempat untuk sholat. Kalau masjid tempat untuk sujud. Jadi sama-sama tempat untuk menyembah Allah. Kenapa sujud itu begitu penting dalam Islam? Rasulullah pernah bersabda, sholat sunnatul fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Sholat sebelum subuh ya, itu lebih baik dari dunia dan isinya. Sebelum subuh itu, apalagi subuhnya yang wajibnya, sunnah sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan isinya. Mengapa? Menurut ulama, dunia ini akan kita tinggalkan, hancur ya. Nah yang tersisa adalah sujud kita. Dan orang yang sujud, yang terbiasa sujud selama di dunia, itu diharamkan oleh Allah wajahnya disentuh api neraka. Itu kuncinya. Kenapa sujud itu begitu penting di dalam Islam? Agama lain selain Islam itu tidak mengenal sujud, tidak mengenal ruku. Hanya Islam yang memiliki satu identitas yang khas, yaitu ruku dan sujud menyembah Allah. Itu sumber keseluruhan hidup kita di dunia dan di akhirat. Jadi sujud ini kita ingatkan ke anak-anak kita, ke kakak kita, ke adik kita, ke ponakan kita, ke pasangan hidup kita masing-masing. Ayo sujud kembali. Dunia telah menipu kita selama ini sehingga orang melupakan sujud. Karena apa? Karena dunia tadi. Rasulullah sudah ingatkan, sholat sunnah fajar, sunnah sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan isinya. Yang dunia dan isinya itu kita kejar-kejar pagi, kita kejar siang, kita kejar malam, dan kita lupa kepada Allah, lupa sujud. Dan itulah kita. Dunia itu hilwah, kata Rasul, manis. Dunia itu hadrah, dunia itu hijau. Karena manis dan hijau, dia sangat menarik jiwa manusia dan dia menjadi tertipu karena hijaunya dunia, karena manisnya dunia. Tertipu apa? Sehingga kita lupa sujud. Di dalam surat Al-Fat itu Allah ingatkan kembali sebagai pengikut Nabi Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu utusan Allah yang diutus oleh Allah ke dunia untuk kita tiru. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Orang-orang yang bersama Nabi Muhammad itu, yang mengikuti Nabi Muhammad itu dalam keimanan itu, asyidda'u 'alal kuffar, dia bersikap tegas, bersikap keras terhadap nilai-nilai kekafiran ya. Ruhama'u bainahum,
Mereka cirinya orang pengikut Nabi Muhammad itu, orang mukmin itu, yaitu ruhama bainahum, saling kasih sayang terhadap sesama orang Islam. Terus di ayat itu ditegaskan lagi, siapa pengikut Nabi Muhammad itu, tarohum, kamu lihat mereka ruk'an sujadan, kamu lihat mereka ruku, ya. Kamu lihat mereka sujud, yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Untuk apa mereka ruku? Untuk apa mereka sujud? Karena mereka mencari karunia Allah, mereka mencari keridhaan Allah dalam mengarungi gelombang kehidupan. Jadi ciri orang-orang Islam kita itu adalah sujud dan ruku. Ini di dalam Al-Quran, dan tampaknya surat itu berlaku sampai hari kiamat dan tidak pernah dinasakh, tidak pernah dihapus oleh Allah. Sehingga ciri kita sebagai orang Islam, ciri kita sebagai pengikut Nabi Muhammad adalah tarahum, kamu lihat mereka ruku, sujud, yabtaguna fadlan minallahi wa ridwan, simahum fi wujuhihim min athari sujud. Kamu lihat bekas-bekas dari wajah mereka itu bekas sujud, ya. Jadi nanti sujud ini yang akan menyelamatkan kita, orang-orang yang suka sujud, selamat di dunia dan selamat dari sentuhan api neraka. Jadi ini betul-betul kita ingat lagi, kita ulang lagi, kita ingatkan, jangan lupa ke keluarga kita. Ayo kita kembali kepada Allah, kembali kepada sujud yang sudah menipu dunia, menipu kita, sehingga kita melupakan Allah, melupakan sujud tunduk patuh kepada Allah. Dan kita sebagai keluarga, bagaimana kewajiban kita? Di dalam surat Toha ayat 120 itu dikatakan di sana, wa'mur ahlaka bisalah, perintahkan ahlaka, keluarga terdekatmu, sholat, ya. Wa'mur ahlaka bisalah wastabir 'alaiha, sabarlah di dalam mengerjakan sholat, dalam mengingatkan sholat. Wastabir 'alaiha, menurut para ulama wastabir itu lebih tinggi nilainya dari sobar. Sobar yang kita suka nggak sabar, itu ternyata ada tingkatan yang lebih tinggi, yaitu wastabir, sabarlah dalam mengingatkan keluarga kita untuk sholat. Ada perintahnya, wa'mur, perintahkan ahlaka, suamimu, pasangan hidupmu, anak-anak, paman, nenek, kakek, ponakan, cucu, bisalah, untuk sholat. Wastabir 'alaiha, dan itu tidak mudah. Wastabir 'alaiha. Kalau dibangunin sekali, bangunin lagi 2 kali, 3 kali nggak bangun, bangunin 4 kali, sampai 15 kali ya nggak apa-apa. Terus nggak bangun, ya kita serahkan kepada Allah, ya. Yang penting wa'mur, perintahkan untuk sholat, dan yang penting bangunkan keluarga kita. Itu sebenarnya mendidik diri kita sendiri untuk sabar, untuk sabar, untuk sabar, ya. Jangan bangunin dengan kayu, ya. Iya, jangan membangunkan dengan kekerasan, dengan air. Jangan diguyur pakai satu gayung, ya, dicipratin, ya kan? Ya penting sholat, tapi terus jangan sampai menimbulkan luka di hati mereka, gitu ya. Diingatkan, disentuh, digoyang itu kaki, diusap itu pipi, dicipratin itu wajah, ya. Cipratin air, jangan pakai satu ember, ya. Dulu pernah saya banjur pakai satu gayung. Memang kalau kebodohan itu harus dihilangkan, ya. Ya kan? Terus juga jangan suka mukul anak dengan tangan, apalagi memukul wajah, itu haram. Memukul wajah
kepada anak-anak kita yang tidak sholat misal gitu ya. Moga-moga beberapa ayat dan hadis tadi bisa menyegarkan ingatan kita tentang siapa diri kita, yaitu kita muslim, dan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati sampai akhir hayatmu kecuali di dalam beragama Islam ya. Moga-moga ini bisa mengingatkan kami sendiri yang sedang bicara, juga mengingatkan kita semua, dan mohon disampaikan kepada anggota keluarga, kepada suami, kepada siapa saja, kepada tetangga tentang pentingnya sujud, terutama sholat subuh dan asar. Itu diingatkan oleh Rasulullah, man sholal bardain dakhalal jannah. Siapa yang sholat subuh dan siapa yang sholat asar dakhalal jannah, dia pasti masuk surga, kata Rasulullah, hadis riwayat Muslim. Bardain itu artinya dua waktu yang sejuk, yaitu waktu subuh dan asar. Setelah panas waktu siang, kemudian agak sejuk waktu asar, terus pagi itu sejuk. Disebut bukan ada sholat namanya bardain, tidak, itu sholat dua waktu yang masih sejuk. Man sholal bardain, siapa yang sholat subuh, kata ulama dua waktu itu adalah subuh dan asar. Man sholal bardain dakhalal jannah, siapa yang sholat subuh dan siapa yang sholat asar pasti masuk surga. Dan memang itu berat sekali, karena subuh berangkat dari ketidaksadaran, tidur panjang malam, sementara beratnya asar karena kita penuh dengan kelalaian, penuh dengan bisnis, permainan dan ngobrol, sehingga lupa sholat asar. Moga-moga Rasulullah mengingatkan kita semua bahwa kita akan kembali ke Allah dan akan tiba pada hari yang abadi, yaitu hari kiamat. Tidak ada lagi sholat, tidak ada mati, tidak ada hidup, dan di akhirat adalah kekal abadi. Kampung sejati bukanlah kampung tajur, tapi kampung akhirat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.